caranya. Jadi kita bakalan berangkat ke sebuah lokasi pasar cuy. Jadi kapan lagi guys, kita menggunakan salah satu kamera yang baru guys. Gila lu. Oke guys, jadi video kali ini kita bakalan pergi ke pasar cuy. Let's go dah, kita ke perjalanannya. Oh ya guys, lupa aku guys, ini ada kakan guys. Kakan dikagetin guys. Alright guys, jadi di video kita kali ini suaraku udah bagus banget. Udah jadi seperti odong-odong suaranya guys. Keren banget, asli. Oke, kita udah nyampe di salah satu pasar. Enggak guys, ini masih di rumah ya guys ya. Udah kayak lagi di goa atau enggak? Tapi lihat sih serius kayak di pasar gitu ya. Tuh itu. Banyak baju-baju apa, celana, semua dijemur di depan ya, nggak ada jemur di dalam rumah guys ya. Udah masuk angin ya, namanya angin guys ya. Heran aku juga guys, aku bisa masuk angin ya. Habis tidurnya selalu pagi mulu sih, mikirin kalian semua ya. Mau bikin apa konten hari ini ya. Tapi kenapa kalian tidak menghargai like aja gitu loh video ya Cahanau ya. Oh ya, pokoknya begitu aja ya guys ya. Kita langsung aja ke perjalanannya lah, daripada basa-basi terus ya. Kayak capek juga ya basa-basi terus nih ya. Tapi nggak dihargain lagi ya. Gimana sih itu? Iya. La la la. La 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 la. La la la. Ini jadi panas ini kameranya. Iya. Om Jonai namanya guys. Jonai. Apa? Ikut-ikutan aja Jonai. Emang ini apa nih? Kacau nih. Waduh, rumah Mama Awi sudah selesai. Jadi bagus tuh ya rumahnya. Tadi dia mau ke Belanda katanya. Siapa? Mama Awi katanya. Mau ke gedung POC katanya. Rumahnya mau dibikin jadi gedung POC. Mantap. Tapi kenapa jadi begini sih abang nih? Hah? Ini sih masuk. Belum dibuka kali. Ini luar biasa nih si abang nih. Wes, jadi belum apa-apa udah ada datang problem lah. Masa ada yang lagi nih? Sanas. Yuk, lu punya itu Philip kok nggak bisa ditas lu? Masa 9 udah turun lagi? Terus dia bilang Kan dulu pertama si Mimi yang pakai katanya. Dulu pertama kapan dia ngaco kali ya? Dia bilang kata si Mimi kan pernah pakai apa? Pernah gimana? Orang lagi beli aja langsung kasih ke dia. Bang, lama bang. Bukan saya sengaja bang. Udah masuk dulu ente, ngapain jadi malah adu mulut lagi bego ya sih bang. Jadi bingung saya guys jadi ini kalau kayak gini nih ya. Baru keluar ya kan. Kita kayak abang-abang. Dia mau masuk kan? Belum dibuka. Kerupuk lagi. Cukup tuh. Cukup lah dia lah. Cukup kan ada pasir. Kata dia sih muat guys. Kata si om-om yang ini. Tahu ya. Iya mana tahu Ming ya, ngaco juga terus. Gila, lihat daun-daun guys. Lihat daun masih keluar lah, buntut lu tuh gede di belakang. Oh udah dibuka. Udah. Iya. Niat murni, bikin pikiran jadi jernih. Ada yang let's go. Leo, ya. Jalan kita guys. Let's. Iya, begitu baru. Dikira kita ngelasonin dia lagi. Pede sih abang, pede banget dah lu bang. Wes, balik guys, guys. Kamu beli apa nih? Hah? Beli apa? Mau ini aja lah, jamur lagi aja kali ya. Hah? Jamur. Gila kali ya, jamur mulu ya. Meninggal. Wih, gila dong. Sangat panas dulu guys. Oh, tadi yang naik motor. Mau bikin nasi uduk jadi? Iya mendingan nasi uduk dah ya. Jadi dia ntar aku bikin dulu itu. Ntar budgetnya nambah lagi apa? Mau pakai apa? Budget, hah?
Nasi uduk pakai ini aja. martabak telur. Nasi uduk pakai apa? Udah pakai martabak telur aja ya. Nasi uduk pakai martabak telur, nggak nyambung bu. Enak. Ya udahlah. Apa boleh dibuat? Apa boleh dibuat? Kita udah nyampe di deket taman. Tapi bagusnya gini po, dia punya kameranya, bisa dia buat ngerekam tuh handphone ini. Oh jangan Philip. main ini tuh ya. Poh. Ntar rame. Poh, di Philip. Bagusnya dia bisa buat ngerekam. Hmm. Kalau kemarin parah handphone nggak bisa nyala, parah banget, nggak bisa sama sekali, nggak bisa apa-apa. Bukan, sekarang bisa ada kamera yang bisa dipakai doang, udah. Oh. Jadi sebenarnya nih handphone jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Si Bonel makanya launcher lah diinstal semuanya biar katanya biar bagus tampilannya. Bukan begitu, ini kan handphonenya ternyata dia punya kapasitas emang nggak mumpuni buat ke situ. Dia ibaratnya tidak diperuntukkan untuk ganti-ganti tema. Dia mau ganti mulu. Ini tema yang dari sononya aja udah bagus. Dia nggak puas gitu orangnya si Bonel. Nah kita mau nyalain juga susah juga dah. Udah ngomong begitu aja dia ngomong apa? Si Mimin kan pernah pakai. Ya pernah pakai emang gue yang rusakin kan nggak pernah gue rusakin. Kalau gue rusakin baru lu nyalain gue dah. Ini kan nggak pernah dirusakin ya. Ya guys ya. Parah juga si Bonel emang. Itu yang kemarin beli di dekat dia tuh. Yang si bapak yang di sini nih. Kan nggak ada tuh dia Pak ya. Bukan di dia kali ya, apa mengaco juga. Ada tanaman mangga. Tanaman yang luar biasa. Kalian semua luar biasa. Oh yes. Woi Bang BTN udah jadi di sini po, pindah po ntar. Oh, Bang BTN mau pindah lagi. Bang BTN mau pindah lagi. Hah? Mau pindah lagi Bang BTN. Bang BTN ini? Iya. Pindah kemana? Itu ke sebelahnya. Oh di sebelah. Lebih gede lagi. Tempatnya udah beda jauh. Udah dipersiapkan. Soalnya emang nasabahnya maju berkembang. Jadi ibaratnya makin banyak orang yang kredit, makin banyak orang yang nabung, ya semakin banyak orang yang membangun perusahaan Bank BTN ya. Itu kuncinya. Kenapa makanya BTN makin lama makin besar ya. Itulah. Dia doing by progress. Do diligent kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa perbankan. Do diligent. Kalau kita deterjen ya. Orang bingung siapa? Udah ya? Dah. Masih ada. Udah nggak ada. Nih kalau nggak di sini ini nih ntar nih. Nih yang biru ini nih, masukin situ tuh po. Biru mana? Nih yang itu ya, yang biru itu. Ya. Situ aja dah. Kunci ya? Iya. Kayak orang. Oh yes. Lupa dikasih lampu sen ini guys. Ternyata guys. Kimplung juga nih ini guys ya. Aduh kacau dah. Alright guys. Jadi aku bakalan coba untuk parkir dengan gayaku guys. Bukanya siang guys, dia guys. Yang penting kalau bukanya siang kita bisa parkir dulu cuy. Itu ya. Underwear ini adalah salah satu toko ya guys ya. Salah satu toko. Dari sebuah toko kita ngelihat ini adalah toko yang paling lama bukanya guys. Bagus ya. Jadi cepet-cepet dah bukanya gue. Lebih bagus lama dia. Ini ngomong kok 2 jadi 1 apa ya? Bisa jadi ya. Oh yes. Di kala medan yang cukup susah, kita harus punya keyakinan untuk memundur majukan mobil guys. Itulah yang disebut dengan orang mahir guys. Scroll. Mantap. Right. Nah, kita di sini aja guys. Nongkrong aja dulu guys ya. Nice. Oh yes, jadi ini di video kita kali ini kita udah kelar, udah nyampe di salah satu tempat. Ya ini pasar ya guys ya, yakni pasar. Dan kedepannya apa lagi yang akan kita jalankan? Ini kita lihat aja guys, lebih bagusnya. Karena di video kita kali ini banyak banget, maksudnya kayak lucuan-lucuan yang konyol ya kan, yang dibuat secara tidak sengaja ya pastinya ya gue ya. Ini ngomong jadi bingung nih gue nih naruh ininya gimana ya. Sini ada gue. Biar nggak ini ya. Ribet ya guys ya. Alright guys, jadi di video kita kali ini kita udah menyelesaikan perjalanan pertama bersama si Apo ya guys ya. Namanya adalah kita nganterin ke pasar guys. Jadi nganterin ke pasar aja tuh perjalanan kurang lebih sekitaran 10.30 karena 10.21 menit guys. Ngantuk banget asli. Guys, jadi meskipun udah jam 10 di sini, tapi di sini masih mendung guys. Gila lu tuh lihat tuh mendung guys. Memancarkan sinar rembulan. Simbaya udah mau pulang apa ya?
Urusannya apa, masih Simba udah mau pulang boy. Tuh lihat tuh guys. Ya kan? Kayaknya udah mau pulang nih guys. Scroll tuh. Iya bener udah mau pulang nih guys. Terus urusannya apa sama kita? Nggak ada guys. Nggak ada urusannya. Cuman ya seru aja gitu ngurusin urusan orang gitu ya. Contohnya lagi Simba ini nih guys. Jadi dia bukan mau pulang ya, kalau dia nih kayaknya dia mau parkir guys. Cuman dia bingung ya. Dia mau parkir di mana? Ya pasti di sini lah. Udah agak minggir nih. Dia udah agak minggir. Orang pinggiran guys. Nah kayak kita ya, orang tengah. Orang di depan guys. Aku diri paling depan. Ya men. Nah di situ ada tukang ini guys, tukang servis motor ya. Ini ngomong-ngomong dari tadi ngomong mulu nih. Gak ada berhentinya ya. Alright guys, jadi aku masih ngeliat di sini situasi dan kondisi di jalan raya guys ya. Ternyata terpantau dan terbilang cukup ramai dan lancar guys. Gila ramai dan lancar cuy itu, ya kan? Jadi ada bunyi-bunyi gitu ya. Tapi nggak tahu bunyinya dari mana nih. Apa bunyinya dari dia? Ini dulu saya pernah benerin motor di situ guys ya. Aku ingat banget. Maksudnya nggak punya uang gitu guys ya dulu ya. Nggak punya uang, udah gitu benerin motor di tempat itu gimana itu ceritanya itu gimana ya? Jadi ceritanya dulu aku kan punya motor namanya Karismao itu dia paling banyak membuat kesulitan buat saya guys ya. Tapi memberikan banyak kemudahan juga, nggak heran ya, maksudnya dia memberikan kesulitan tapi dia juga memberikan kemudahan. Kesulitannya adalah ketika kita tidak ini guys, ketika kita tidak prepare gitu, tidak aware gitu bahwa dia bakalan rusak. Ternyata begitu rusak baru sadar bodoh. Baru sadar ya. Heran dah saya bilang kok bisa rusak begini. Kenapa ya? Saya juga bingung juga ya. Tiba-tiba motornya mati kagak nyala sama sekali gitu guys ya. Dan itu kejadian di tahun 2000, kurang lebih 2013. Enggak. 2016 itu guys. Kalau nggak salah 2016 gitu. Nah, saya mikir gini. Kok bisa ya kan kejadian begini ya di motor saya ya. Dan setelah mati itu motor menghabiskan biaya kurang lebih hampir 1,5 juta lah, ditambah segala macem dan ditambah uang pinjaman hampir 2 jutaan itu guys. Gila kan, bayangin luar biasa banget ya guys ya. Itu luar biasa banget nilainya guys, nggak kecil loh. Waktu masih saya sekolah lah misalnya masih saya jadi seorang financial advisor ya guys ya. Itu lumayan besar guys. Dan apalagi kita juga berpikir penghasilan 1 minggu itu cuma sekitar 200.000 1 minggu guys. 1 bulan 800.000, perjalanan ongkos bolak-balik makan ya kan itu udah hampir 950.000 guys. Udah makan bawa dari rumah ya 950.000 ya kan, karena hitungannya udah valid nih guys. Yang invalid adalah pengeluarannya guys ya kan. Makanya saya suka ngepres juga guys. Kadang-kadang saya pikir mau beliin orang makanan, akhirnya saya nggak beliin. Nah itu guys, cuman semua itu adalah kalau dibilang ini ya namanya adalah ujian dan pembelajaran cuy. Nah jadi balik lagi kepada si tukang servis motor. Saya sempat bilang sama dia, kok ini nggak bisa diakal-akalin dulu kok motornya ya kan. Diakalin tuh maksudnya nggak bisa dikutak-atik biar nyala dulu gitu loh motornya. Singkat cerita dia membantu guys sampai nggak bisa guys. Emang nggak bisa juga tadi akhirnya nggak bisa juga tetap ya. Dan saya minta tolong sama anak buahnya supaya udah ini diderek aja dah kalau emang nggak bisa diakalin ya kok ya. Tapi dia maksain guys supaya dibenerin di sini aja gitu guys ya, dibenerin di sini aja. Kalau nggak salah ganti kiproknya, kalau nggak salah ganti kiprok ya, kurang lebih ganti kiprok itu butuh waktu sekitaran 3 jam ya. Terus nggak ada alatnya guys, jadi muter-muter nyariin alatnya dulu boy ya kan. Nah habis itu setelah dapat alatnya dipasang ya kan. Dipasangnya itu sebenarnya cuma 20 menit lah guys ya. Tapi kalau misalnya ditanya nyari alatnya lama nggak, lamanya bukan main. Sama kayak orang mau ekspor, nyari apa yang lama? Ya nyari supply-nya lah yang lama. Kalau mau ekspornya mah gampang, tinggal panggil aja kontainernya datang ke rumah kita ya. Maksudnya bukan ke rumah kita, ke gudang kita guys. Itu bedanya guys. Jadi itu maksudnya ya titik balik perjalanan setiap manusia beda-beda. Dan saya salah satu manusia yang cukup banyak mengalami pasang surut ya guys ya. Udah dapet pasang ombak ya kan, tiba-tiba dapat surut lagi. Ombaknya tiba-tiba pergi guys. Kurang ajar kan. Kadang-kadang suka kayak geli aja gitu loh, kok gini banget ya kan, kok begini banget ya. Tapi saya suka membandingkan juga sih saat itu ya. Saya suka membandingkan diri saya guys. Sebenarnya gini guys, orang-orang yang suka membandingkan dirinya ada namanya satu titik
dimana dia jenuh untuk membandingkan dirinya terus. Ada guys, ada ya. Sehingga dia harusnya sadar nih guys, ingat harus sadar guys. Jangan dalam mimpi, hidup itu harus dalam kenyataan bor. Ya gitulah ya. Nah setelah dalam kenyataan, saya selalu berjalan kepada keyakinan yang saya punya guys, yakni ide dan kreativitas saya guys. Jadi saya kagak pernah kayak takut gitu loh sama orang ini nih. Kok jadi dia sih yang dibawa-bawa? Hah? Nggak pernah takut? Nggak, maksudnya bukan ya, bukan sama dia, bukan. Bercanda doang goy. Jangan dibawa keseriusan ya. Ntar kalian ketemu sama dia ntar dibilangin lagi, ini bang ketemu nih sama dia nih, dia jangan ribut bang sama dia nih orangnya nih guys. Nggak ya, bercanda ya. Maksudnya ya ada kadang-kadang tuh kita harus refleksi diri, kemudian kita juga harus mempunyai jiwa yang besar guys dengan menghadapi satu kekonyolan hidup. Karena hidup itu terlalu konyol, terlalu riskan. Kadang-kadang juga hidup terlalu lucu gitu guys ya. Tuh kadang-kadang lagi bicara begini masuk angin gitu ya, anginnya masuk, anginnya dikeluarin lagi ya kan. Kadang-kadang begitu guys. Jadi gimana ya, aku juga susah juga bilang ya kan. Daripada susah bilang, mendingan ambil ini tali nih guys ya. Buat yang udah mau mengakhiri hidup, lebih baik ini dilupain guys. Ini tali kalau misalnya ini ada orangnya, kurang lebih ini begini guys, skret. Jadi orangnya begini guys, nanti lehernya tiba-tiba putus guys, nyawanya. Ya itu lebih baik jangan ya guys, jangan kayak gitu ya guys ya. Karena teman-teman saya banyak yang mengakhiri hidupnya seperti ini. Ini tali, kemudian ini dianya, ya kan. Anggap aja ini dianya, skret, putus guys talinya, ya kan. Nah akhirnya yang terjadi adalah apa? Meninggal dunia cuy. Ya jadi lebih baik jangan lah ya, jangan kayak gitu guys. Lebih baik kita makan mentos aja guys. Wadidaw, makan mentos cuy. Ini ngomong-ngomong kenapa jadi terbuka dah? Hah? Siapa yang buka ini? Oh ya, ini kita mendingan makan mentos aja guys. Candy, bukan Cindy ya, bukan ya, candy guys. Keren, candy. Ya benar sih, permen itu bahasa Inggrisnya candy cuy. Nggak ada Cindy ya, bukan ya. Cindy itu teman lama saya guys dulu ya. Nah terus ngomong-ngomong, saya juga pernah tuh ya ketemu sama seorang wanita. COD lah, cerita COD cuy, COD ya. COD ketemu sama dia. Terus dia bilang namanya Cindy kebetulan guys, Cindy Christina namanya guys. Nah terus dia ketemu sama saya, diulangin mulu, ketemu aja. Kalau ketemu nggak usah ketemu gitu ya. Terus aku ngobrol nih sama dia. Terus pas lagi dia lihat saya ternyata orangnya hitam, bulukan, pendek, bantet, jelek, motor yang bunyinya kretek. Ya itulah pokoknya guys ya. Kurang banget hidup saya itu dulu ya. Cuman gimana ya, dia akhirnya bukannya mendengarkan saya, malah dia menjauhi saya cuy. Jadi itu sebuah titik balik buat saya. Kalau misalnya saya mau ketemu sama orang, lebih baik proper gitu loh. Saya proper itu bukannya dilaga-lagain gitu guys ya, tapi lebih baik perfeksionis gitu loh. Tampilannya tuh bagus gitu ya kan. Udah tahu mukanya biasa aja, ya lebih bagus Anda tuh maksudnya proper, orangnya maksudnya perfeksionis. Ketemu sama orang jadi kelihatan profesional. Entah itu Anda ketemu jadi di mall atau ketemunya di mana, jangan di rumahnya dia. Karena ingat, ketemu di rumah orang, dia tahu ntar jadinya kita naik apa, kita ini gimana. Kalau misalnya kita naik mobil guys, ini dulu saya, ini orang berjasa banget ya guys ya. Ini saya sampai bisa naik mobil, ini gara-gara dia nih guys. Nih mantap nih guys, namanya Barokah guys ya. Ini gara-gara dia, serius guys. Saya waktu itu maksudnya saya kursus ya guys ya sama dia, kurang lebih 5 kali belajar. Saya ambil 5 kali kursusnya. Jadi ada 3, 5, 10, 12, 16 nggak tahu ya ada apa enggak ya. Seingat saya 12 terakhir yang ada, yang paling banyak. Nah terus saya bilang sama dia gini yang keempat guys. Kok jadi ngomongin kursus? Nggak apa-apa guys. Mungkin kalau kalian nggak bisa bawa mobil, kalian harus bisa kursus lah. Kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian pakai supir nggak apa-apa guys. Tapi seenggaknya harus kalian bisa bawa mobil juga cuy. Kenapa? Karena misalnya kalian suatu saat kehilangan supir kalian, atau misalnya supir kalian ya males lah ibaratnya untuk disuruh, kalian bisa bawa mobil sendiri guys. Emang sih agak capek ya kan. Agak capek yang ngerti lah ya. Kenapa saya bilang agak capek? Karena memang bawa mobil itu butuh konsentrasi tinggi guys, dan jangan suka mengantuk cuy. Oke guys, jadi yang kita sih sama-sama belajar aja ya dengan kejadian-kejadian yang sering ada di fakta kenyataan hidup dan di lapangan cuy. Jadi karena aku juga backgroundnya sebagai pengusaha, pendiri perusahaan, dan banyak banget lika-liku yang aku jalanin. Seperti ibu-ibu ini berliku-liku hidupnya tuh guys, sampai segemuk ini. Ini pasti dia sering makan ini ya, jeroan guys. Tuh kelihatan kan orangnya,
Coba di zoom dulu cuy. Mana tuh? Wah ini dia nih. Ya kurang lebih beginilah orangnya. Yang pakai baju hijau ya guys ya. Sama kita pakai baju hijau ya. Komplotan orang-orang lumutan. Oh yes, jadi kalau misalnya kalian semua tahu bahwa ini kita nyampe di omongan tadi belajar mobil ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita belajar mobil, kalau bisa, emang kita harus sampai bisa guys. Harus sampai bisa, bukan kalau bisa doang, tapi kalau bisa harus sampai bisa guys. Dan setelah sudah bisa, dipraktekin ke jalan-jalan yang sempit, tentunya kayak gang, terus jembatan-jembatan, terus ada lika-liku, belok-belokan. Kalau bisa juga bawanya tuh biar tahu kalian jago atau enggak, kalian harus bawa itu di saat malam-malam guys, supaya kayak abang-abang supir angkot ini guys. Ini saya pernah tabrak mobil angkot begini nih, nabrak gitu guys ya, mukanya saya ditabrak tapi saya nabrak dia guys. Ini mobilnya guys, kurang lebih angkotnya itu ukurannya kayak gitu, dan emang angkotnya itu guys, cuma bedanya abangnya aja yang beda bawanya. Yang bawahnya beda ya, bukan dia. Bisa aja orang lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah bener abang-abang itu, bukan, tuh ibu-ibunya yang bawa. Orang udah serius-serius, nggak beneran. Ayah saya jadi ceritanya saya bawa adik saya. Jadi panjang loh, ini serius loh, ini jadi panjang loh. Saya nggak ngerti ini kalau misalnya saya sharing kenapa sih selalu panjang ya. Heran saya juga. Nggak, maksudnya emang karena hidup saya emang suka itu gitu loh, berputar-putar. Saya kayak lagi jadi bangsa Israel guys, muter ya kan, muter 40 tahun begitu terus. Pusing juga ini. Udah bertobat lah ya guys ya. Akhirnya setelah saya lihat itu kan mobil angkot ya guys, ceritanya saya lagi pagi-pagi saya mau nyelip nih guys jalan. Seret, ngambil di jalan sebelah kiri guys. Ternyata setelah di jalan sebelah kiri itu jalannya tuh ternyata abangnya itu mau jalan, dia jalan guys ternyata guys, dan stang motor saya itu masuk ke dalam dia punya ini ya, lampu gitu kan, lampunya dia kebetulan bolong-bolong begitu, masuklah, habis itu ditarik motornya guys. Begitu saya ngerem, saya udah keburu jatuh guys, kesian banget ya. Sih kalau misalnya jatuh itu saya terasa kayaknya sakit gitu saat itu ya, tapi sekarang kalau diceritain saya ketawa-ketawa aja gitu loh. Karena apa? Karena menurut saya itu adalah konten guys, konten goblok. Ngomongin konten lagi nggak ya, bener itu kalau nggak ada kayak gitu nggak ada konten ya, maksudnya nggak ada pemikiran untuk gimana sih ya kan, berbagi pengalaman ya kan, berbagi sharing cerita gitu guys ya. Karena berbagi sharing cerita itu adalah satu kemakmuran buat kita guys ya. Anda makmur dengar cerita saya juga makmur guys, karena Anda menonton video saya sampai habis, jangan di skip ya guys ini ya. Karena ini capek juga guys, mikir juga saya nih, kadang-kadang saya kalau misalnya buat konten itu saya suka kayak berpikir nih mau buat konten apa sih yang lucu-lucu gitu, yang asik gitu ya. Bukannya mau nyariin kontennya yang mana yang ringan, enggak. Saya nyari yang asik aja lah pokoknya. Kadang-kadang ada yang berat kontennya ya kan. Ya, wajar aja sih, karena memang kan saya ini dari zaman dulu sampai sekarang masih pemula guys. Ngomong aja pemula ya kan. Kita meskipun kita ekspertisi di situ, tapi kita ngomongnya kita masih pemula, masih baru lah ya kan. Jadi orang tidak akan ngelihat kita sebagai orang yang kepahitan guys sama orang lain. Oh berarti gimana sih, bukan gitu maksudnya. Orang nggak akan ngelihat kita sebagai orang yang udah ada segalanya, meskipun segalanya udah ada. Wah siap. Oh guys, jadi ada lagi yang aku mau ngomong, bahwa tadi kita udah selesaiin soal angkot, kita mau ngomongin soal tadi belajar mobil guys. Jadi yang si Barokah tadi itu kalau misalnya kita jalan nih ya kan sama dia ada 3 pemandunya. Dari 3 itu saya ada 2 kali dipandu sama orang-orang yang memang bagus guys cara ngebawainnya, sehingga saya gampang mencerna untuk bagaimana cara menyetir tentunya ya kan. Apalagi saya orangnya cuap-cuap mulu ya kan, cuap bisa membuktikan. Nah itu semakin orang bisa lebih percaya guys. Nah itulah kelebihannya ya, kelebihan dalam berbicara sih sebenarnya. Nggak, kalau dalam bertindak juga saya bisa guys. Dulu saya pernah buka motor, saya buka ban motor kayak gitu tuh ya, kurang lebih kayak gitu lah anggaplah. Itu kurang lebih ban motornya anggap aja Beat ya guys ya. Nah itu saya buka bannya, kemudian saya ganjel supaya dia nggak jatuh motornya. Gimana caranya? Saya bisa guys dulu. Dan saya lakukan itu kurang lebih sekitar 6 jam lah ya, 6 jam. Karena saya bukan ahli di sana ya kan. Jadi saya pasti nggak mungkin juga saya komplain sama orang-orang yang nggak ngajarin saya guys. Tapi saya ngelihat, saya perhatiin dulu, oh caranya kayak gini nih, berarti 6 jam butuh waktu ya guys ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah bisa lagi sekarang, ya udah nggak bisa cuy, karena udah lama cuy ya kan. Kalau misalnya saya masih bisa, mungkin saya bakalan coba bikin kontennya buat kalian semua biar bisa belajar guys, belajar untuk menjadi lama.
Udah dah, bawa ke bengkel aja dah tuh, bengkelnya tuh ya. Si Ciblung ya, pokoknya dia sama dia nih. Dia terima ngutang juga. Ngutang bor. Terima ngutang, terima diutangin ya maksudnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, saya mau sharing lagi nih guys. Yang berikutnya adalah tadi kan kita ngomong soal belajar mobil ya. Belajar mobil itu tadi adalah kita paling penting kita harus konsen. Kemudian kita juga jangan punya kayak tekanan batin guys. Karena kalau kita punya tekanan batin antara dari biaya ataupun kitanya memang merasa lagi mau ngejar waktu, lebih baik jangan belajar mobil guys. Karena itu akan membuang-buang waktu cuy ya. Kalau misalnya udah dibuang-buang waktu kita, akhirnya kita juga tetap belajar nggak bisa. Itu sama dengan bocengli guys. Bocengli ya kan, artinya apa? Bocengli itu artinya ya percuma gitu loh Anda ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, akhirnya Anda tidak bisa juga ya. Lebih baik kayak saya guys, maksudnya enjoy aja gitu, enjoy the process, enjoy the maximum of energy ya, itulah dia. Makanya saya tahun depan saya sudah mau rilis namanya energi terbarukan guys, the new of energy guys ya. Nah, mau dari mana sumbernya? Saya udah kebetulan berpikir bagaimana caranya untuk mempertemukan diri saya kepada pihak-pihak terkait guys, supaya kita bisa mengkaji apa aja teknologi yang harus dibutuhkan dari luar negeri ya. Oke, jadi begini, di tahun ini benar-benar luar biasa banget. Ada yang lari-lari itu ibu-ibu. Urusannya apa sih sama ibu-ibu lagi lari? Ya nggak tahu sih, nggak ada urusannya. Oke. Nggak ada urusannya ya, nggak ada urusannya. Kenapa Anda bawa-bawa? Ya maksudnya itu ibu emang mau dibawa-bawa aja gitu, dibawa aja bu ya kan. Kata dia tukang ini guys, tukang nampan guys, yang itu loh, yang kayak tukang soto nampan ya berarti ya. Nggak ngerti aku juga. Oh yes, mau pulang tuh yang baju biru guys, tuh kita zoom lagi guys. Ini bagusnya dia bisa di zoom gitu guys orangnya, meskipun dari jauh di zoom nggak pecah gitu loh. Emang sih agak pecah juga kameranya, ya wajar lah. Wajar. Anda mau apa pun wajar. Kurang ajar Anda. Udah mau pulang tuh si om guys. Pulang om. Oh ya, si omnya beruang ya. Alright guys, jadi udah beres. Nah, sekarang aku udah bilang sama mereka ya bahwa kalau misalkan kita mau bisnis sama orang yang tepat, maka kita harus menjadi orang yang tepat pula guys. Jadi jangan menjadi orang yang tidak tepat dalam berurusan dengan satu klien bisnis, karena itu paling penting banget, proper ya kan. Selama 6 tahun saya menjalani bidang edukasi, terus bisnis yang saya jalanin banyak yang gagal, tutup terus, buka lagi tutup lagi ya. Itu maksudnya membuat saya belajar banyak. Jangan jadi supir angkot guys, yakni adalah kebut-kebutan, jangan. Tapi be slow man ya kan. Jadilah orang yang santai tapi lu tahu tujuan hidup lu. Wih, keren banget nih sebenarnya 6 tahun saya di dunia nyata ya. Semenjak saya welcome to the world ya kan, saya jadi kayak tahun ke-6 ini merupakan salah satu kunci buka mata saya yang benar guys. Buka mata ini harus penting ya. Ada satu guru dulu, guru saya namanya Pak Rido Murjoko. Pak Rido Murjoko ini adalah salah satu guru perpajakan. Jadi dia bilang gini guys, setiap hari nih ya, dia nggak ngajar yang aneh-aneh guys. Dia nggak ngajar yang aneh-aneh ya, karena menurut dia gini loh, kalian baca buku segini tebel aja kalian udah pasti nggak bakal pelajarin. Asal ya boy. Oke, dia tahu aja ya. Nah, jadi saya setuju banget omongan dia tuh. Sampai ibu-ibu pun langsung praktek guys tuh, bawa gerobak ya. Itu yang disebut dengan ya be practitioner. Jadi be practitioner ini adalah dimana manusia harus berpraktek ria supaya dia menjadi seorang manusia yang menghasilkan, supaya dia bisa menurunkan kepada anaknya mau jadi apa anaknya, kemudian anaknya harus seperti apa, jangan sampai seperti ibunya atau mau jadi seperti bapaknya aja atau gimana ya. Jadi kurang lebih begitu guys. Ngomong gila sampai dicekek goblok gitu. Itu ngajarin motor kok dicekek-cekek itu gimana caranya ya? Saya juga bingung tuh guys. Cekek, kalau nggak bisa lu gue cekek lu, bati orang goblok ya, jadi orang yang kok bisa gitu ya, saya nggak ngerti ya, kok masih ada kayak gitu kan. Oke guys, jadi tadi balik lagi kepada si Pak Rido Murjoko, dimana Pak Rido Murjoko tadi dia ngomong sama saya guys, salah satu manusia yang cukup berintuisi tinggi dia guys ya. Dia maksudnya ngeliat saya loh guys, kemudian orang yang hebat dokter katanya. Hebat apanya nih? Saya mulai curiga ya. Hebat apa nih Pak maksudnya? Hebat karena kamu bisa narik beca. Kok narik beca? Enggak, maksudnya bukan narik beca ya, maksudnya jadi tukang beca gitu. Tapi saya dulu pernah ya, maksudnya pernah ngebawa beca guys. Saya umur berapa ya? Kurang lebih umur 14 tahun, 15 tahun saya pernah bawa beca. Maksudnya waktu lagi di wahana gitu. Jangan ngomong gitu kan. Jangan ngomong kalau misalnya wahana ya. Enggak bercanda ya.
Tapi beneran sih, ya bercanda tapi beneran. Gimana sih maksudnya? Ya pokoknya ya just the kidding of me. Ya, oke guys ya. Nah, jadi gini guys, jadi di usia saya 14 tahun saya pernah narik beca guys. Supaya saya maksudnya bisa tahu bagaimana rasanya membawa beca guys. Ternyata yang berat itu bukan bannya doang, tapi bannya kan gede tuh, segede nampan ya. Yang lebih berat adalah yang gerobak depannya guys. Itu beca itu ada gerobak depannya. Jadi begitu kita kayu, kalau kaki kita nggak biasa ya nih kaki ini guys, nggak biasa, maka kaki kita akan langsung pegel guys. Itu dijamin guys ya. Sekarang saya umur puluhan ya, awalnya saya 20, bukan anggap lah ya, emang bener ya 24 lah ya. Begitu saya bawa beca kayak gitu, saya kayu ya, meninggal langsung kaki saya langsung ya guys. Saya pulangnya langsung, kagak bisa ngapa-ngapain beneran guys, karena saya udah pernah ya kan, sehingga kalau misalnya saya lakukan lagi, kayaknya saya akan menyiksa banget nih kaki saya ini. Tapi saya nggak tahu kalau orang yang biasa ngayu sepeda itu apakah dia kuat kalau bawa beca ya. Saya kata ya, maksudnya mungkin boleh juga kita bikin challenge ya. Ini hari ini kita sharing guys. Mungkin kalau misalnya sharingnya bisa 10 jam nih hebat banget sih. Ini termasuk adalah salah satu sharing saya yang paling luar biasa guys ya. Maksudnya emang sharing pengalaman pribadi aja gitu guys ya. Di channel YouTube Cahawya ini hampir jarang banget saya sharing kayak gini guys. Hampir udah jarang banget. Dulu sering ya kan, habis males juga guys. Cerita-cerita nggak ada yang nonton, goblok, ngapain sih bikin-bikin cerita ya kan. Males saya jadinya ya. Udahlah. Oke guys, jadi nggak boleh ngomong gitu guys. Jadi gini guys, jadi kita ngomong sama Pak Rido tadi guys ya. Jadi Pak Rido ini ngobrol sama saya dengan kata-kata, kamu nih punya masa depan yang bagus katanya. Tapi kamu harus ingat, kamu harus berbakti kepada negara. Jadi abdi negara, maksudnya abdi negara gimana Pak? Apa saya mesti jadi TNI apa gimana? Apa jadi TNA gitu kan? Tenaga Nasional Angkatan. Kata dia nggak usah, bukan harus seperti itu. Kamu menjadi seorang pengusaha pun kamu sudah mengabdi kepada negara. Yang penting kamu tuh mempunyai emansipasi ya. Nggak mungkin salah saya. Tapi yang pertama tadi hampir emansitas ya kan? Salah itu ya. Emansipasi untuk memberikan penjerumusan kepada orang-orang supaya tahu bagaimana mereka punya visi ke depannya harus jadi seperti apa. Ya bagus sih omongannya dia itu bagus guys. Untuk saya tuh maksudnya biar bisa punya pengharapan buat orang-orang guys. Itu bagus banget. Dan saya mengakui bahwa di tahun awal saya ngajakin orang untuk ikutan sama saya, itu orang tidak percaya guys. Bener-bener maksudnya kayak kalau Anda tahu kisahnya William Tanuwijaya, itu juga terjadi sama saya guys. Tahun pertama saya memulai karir, tahun kedua saya mulai karir, tahun ketiga saya mulai karir, masih nggak ada yang ikut-ikutan saya guys. Sampai tahun kelima saya orang baru percaya dengan saya guys ya. Sampai tahun ke-6 baru bisa mempercayai saya guys. Dan kita lihat maksudnya nanti sampai tahun ke-7, tahun ke-10 bagaimana ke depannya. Namun saya harus punya ibaratnya the new strategy. Gak bisa strateginya itu aja, karena memang hidup ini tidak baku guys. Ini tidak baku ya. Tidak baku cuy. Jadi buat Anda tahu semua, buat semua Anda tahu juga bahwa kita sebagai manusia ini adalah manusia yang diciptakan punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala. 1 kepala ini berarti harus ibaratnya diduplikasi guys. Ini 1 kepala ini kalau misalnya kita mau punya perusahaan yang lebih besar lagi, artinya 1 kepala ini harus jadi 6 kepala atau 10 kepala. Itulah salah satunya kepalanya nenek saya guys. Tuh guys. Itu ngapain itu nenek saya guys ya? Mau nyebrang guys. Nah ini ada ibu-ibu. Ada ibu guys, ini anaknya kenapa kayak anggot-anggotan begini, udah bantu emaknya. Udah deh, maksudnya jangan yang anggot-anggot gitu dong. Kan mamanya mau jalan, bodoh. Oke guys, ini aku bakalan terusin lagi. Kita mau pulang dulu guys, let's go. Ya udah, bapak yang diomongin sama si Apo guys. Suka ada-ada aja emang si Apo. Oke guys, di situ ada tukang bubur ayam Cirebon guys. Siapa yang di sini dari Cirebon? Kasih tahu guys. Apaan? Bahasa. Aduh. Yang mana tahu? Bahasa mau wajar po. Anggap aja habis kena hujan. Tapi bukan orang kencing kan di situ. Siapa yang kencing? Siapa apa siapa? Udah nih. Hah? Udah apa belum po? Hah? Udah. Oke guys, jadi ternyata si Apo ketinggalan beli kelapa ya guys ya. Aku juga bingung nih guys. Kalau misal si Apo ini ketinggalan beli kelapa, aku bingung guys mau ngomong gimana ya kan. Udahlah jadi salah-salah, namanya juga udah orang udah tua ya guys ya. Kita mau komplain juga nggak enak juga guys. Tapi bagus kita syukuri aja apa yang ada, karena kita yang minta juga kemarin bikin nasi uduk guys. Setiap hari guys follow upnya nasi uduk, nasi uduk, nasi kuning, nasi uduk, nasi uduk, nasi kuning, nasi lemak, nasi apa guys mau. Nanti kalian request ya, aku bakalan coba request sama nenekku nanti guys. Dasar cucu kurang ajar. Oke guys.
Ini ngomong-ngomong tadi Parido Murjoko, dia juga ada beberapa kasih pesan yang penting, karena memang menurut saya pesan dia ini adalah salah satu pesan yang memang pesan yang cukup berarti ya. Dia tuh naik mobilnya Livina guys, kemana-mana pasti naik mobil Livina ya. Oleh karenanya kalau kalian punya guru yang memberikan kalian penerangan, pencerahan, atau kalian ditegur, kalian jangan pernah merasa kalian ini udah sangat benar hidupnya. Karena saya yakin bahwa orang yang menegur Anda bisa jadi melihat kelemahan Anda, kekurangan Anda. Ketika ada orang menganggap itu kelemahan, artinya Anda harus mengubahnya menjadi kelebihan, ya kan? Kelebihan guys. Jadi Anda belajar terus sampai menjadi itu punya kelebihan. Atau dasar solusinya adalah kalian harus bertanya bagaimana misalkan saya mau memperbaiki diri saya ya, kepada beliau, karena itu paling penting guys. Nah ini ngomong-ngomong nih ada ibu-ibu nih guys, ibu-ibu guys, ada ibu-ibu dia lagi kerja buat keluarganya guys tentunya ya. Ya kita doain sama-sama supaya dia bisa memberikan hasil yang maksimal dari hasil dia berjerih lelah ya guys ya. Amin lah pokoknya. Oh guys, mungkin kedepannya kalau misalnya aku udah sampai triliuner, enggak juga ya, saya sampai miliarder, kita bakal beliin rumah buat orang yang tidak kita kenal secara random. Kemudian kita juga bakal beliin motor guys, karena dulu saya sempat nggak bisa bayar motor. Sharing aja guys, ya kan, sharing aja bahwa saya pernah sampai nggak bisa bayar motor, tetapi saya punya bapak guys. Untung bapak saya masih mau bayarin ya. Kalau bapak saya nggak mau bayarin udah ditarik itu motor guys ya. Tapi konsekuensinya adalah seluruh biaya yang udah saya keluarin selama hampir 3 bulan ya, sama DP-nya itu harus ditarik cuy. Jadi ibaratnya itu udah bukan haknya saya dah motornya, ceritanya gitu guys ya. Jadi 3 bulan pembiayaan itu udah gitu loh, udah diangusin aja gitu loh, dianggap angus aja, ya udahlah, cukup tahu aja gitu kan. Ya kenapa saya bisa ngambil motor saat itu, saya karena sempet the giveaway motor guys ya. Giveaway motor saya udah giveaway motor Karisma saya dulu, saya giveaway. Jadi ini sangkut paut ceritanya ada guys, saling bersinergi ya guys ya. Kenapa saya sampai mau giveaway motor, kemudian saya kenapa saya sampai mau beli motor lagi, kemudian kenapa saya menjalankan usaha bisa buka terus tutup lagi. Sebenarnya ada nih guys, ada kuncinya adalah saya memang zaman dahulu kala itu boleh dibilang kalau dalam pembelajaran yang boleh diambil ya guys ya, kalau dibilang nih saya nih adalah orang yang konsisten, gigih, mempercayai keyakinan saya, ya kan, belief pada goals itu ada gitu kan. Tapi ada satu yang kurang, tidak peduli pada sesama. Ini nih guys ya, ini digerakin gitu loh. Nah ini kurang lebih begini guys. Ini yang terakhir ini nih sebenarnya yang paling susah ya. Manusia yang ibaratnya punya kegigihan iya, punya moral ada, moral sebenarnya kurang sih. Moral kurang ya. Moral bukan modal guys, ingat moral ya. Saya jujur dari zaman saya masih sekolah, saya kan namanya kita lahir dari keluarga yang cukup kurang ya guys ya. Udah cukup kurang. Saya umur kurang lebih dari umur 6 sampai 11 tahun kerjanya cuma nyopet doang ya. Kerjanya nyopet ya. Parah ya. Kasih uang jajan 2.000, nyopetin duit orang tua mulu. Jadi uang di dompet bapak saya pasti selalu saya ambil ya. Biasanya bisa saya dapat jadi 10.000, 12.000 gitu ya. Tapi saya selalu ngebatasin saat itu guys. Udahlah cukup 10.000 aja. Teman-teman saya soalnya rata-rata uang jajannya goceng. Saya dapat 10.000 udah bagus kan. Nah saya berpikir gitu guys. Saya nggak tahu maksudnya ini moral udah nggak bagus gitu kan, udah nggak cukup lah untuk jadi modal yang bagus gitu ya. Tapi intinya gini guys, saat itu saya umur 11 tahun, saya kayak tiba-tiba menyadari guys bahwa jangan begini-gini terus ya kan, jangan nyolong mulu, jangan nyopet mulu, ingat ya guys ya, nggak bagus itu guys. Nah kemudian dari umur 12 tahun saya sampai umur 14 tahun itu saya waktu lagi sekolah saya udah terima apa adanya aja duitnya, karena memang keluarga saya atau orang tua saya terutama bapak saya guys ya, itu ekonominya udah mulai jeblok guys. Turun gurun ya kan, turun gurun ya, kayak channel saya ya, turun gurun. Kadang-kadang yang ibaratnya dilihat subs banyak, video banyak, yang nontonnya sedikit, nggak ada lagi malah, kurang ajar. Guys, jadi kayak gitu. Kemudian yang saya lakukan adalah setelah saya punya kurang lebih ya masalah ya di usia 12 sampai 14 tahun tadi, di 14 tahunnya itu jadi ibaratnya 2 tahun, butuh 2 tahun untuk saya bisa revival itu artinya memerdekakan keadaan saya guys. Di saat itu saya masih dapat uang jajan kurang lebih naik jadi 10.000 pas. Orang-orang udah 25.000, 50.000 kurang lebih ya. Tapi saya masih 10.000 cuy. Jadi dari 2.000 naik ke 10.000 itu butuh waktu sekitar 5 tahun. Kemudian dari 10.000 dari 2.000 ke 10.000 itu kan butuh 5 tahun. Sampai saya ibaratnya di SMA ya baru bisa naik ya. Kemudian waktu saya umur 14 tahun
sampai 17 tahun ya stuck aja gitu di 10.000 uang jajan. Tapi di usia 14 sampai 17 tahun saya setiap hari itu menghasilkan kurang lebih 200.000 sampai 350.000. Pernah sampai nembus 700.000. Pernah juga paling hebatnya itu saya mentok di angka berapa ya waktu itu ya, 1,5 juta itu. Tapi kerjanya capek banget sih, asli capek banget. Nah itu yang saya bilang tadi ya, kita boleh aja bersungut-sungut ya, kayak kerja itu boleh bersungut-sungut, kelihatan orang juga capek banget nih orang gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa membagi ya guys ya. Kita punya unsur harus ada kerelaan hati untuk membantu sesama guys. Itulah yang disebut dengan kita take care ya kan. Take care itu artinya mengambil kepedulian. Oke guys ya, kalau kita tidak mengambil kepedulian, apa yang terjadi? Maka rezeki kita akan semakin, ibaratnya bukan gimana ya, akan semakin Tuhan tutup gitu guys ya jalannya. Tapi kalau kita tidak menganggap sesuatu itu adalah punya kita, maka sesuatu yang telah kita bagikan akan kembali kepada kita lagi nilainya, bukan dalam jumlah yang banyak doang, tapi dalam status kehidupan yang lebih baik guys, lebih signifikan gitu hidupnya. Nah itulah yang makanya saya juga lagi gencar membuatnya ya kan. Jadi saya mengajak dalam diri saya. Dan kalau kalian yang menonton ini kalian merasa tergerak, kalian harus bisa membuka diri, membantu sesama, membantu keluarga, membantu orang lain juga pastinya. Nah yang paling utama adalah niatnya dulu. Kalau niatnya udah ada, pasti dijamin guys ya, rezekinya pasti datang terus guys ya. Saya memberikan pengajaran yang bagus buat anda semua kali ini ya. Biasanya saya mengajarkan yang sesuatu yang salah. Enggak ya, maksudnya yang benar juga, cuman di simpang-simpang aja. Dikunci ini siapa nih? Udah boh? Aduh, hah? Payah belum beli. Ya lagian dari tadi aku. Besok aja lah beli payahnya lah. Yang kemarin masih banyak kan. Ya ada ya? Tahu dah. Wes nih, mobil banyak nih gue. Mobil motor banyak. Yang sapu nih. Bosnya megang sapu guys, ternyata guys. Oke, kita turun dulu lah ya. Nah, ntar pakai cabai yang satu enggak nih. Wih. Halo Koko. Tumben nih, rendah hati banget. Nyapu-nyapu dulu ya kan. Banyak kuman soalnya ya. Beli jamur Mbak? Di dua. Udah jamur aja Mbak. Mantap gue. Mana kok rame kan hari ini kok? Ah, kurang sekarang. Oh. Tapi yang makin lebih perut. Iya kan? Ya, liburan ini tumben ya. Enggak, gua mah enggak ada libur-liburnya kok. Kerja terus. Cuman kalau lagi nganterin nenek ke pasar ya siap aja gitu. Oh, udah ya? Oke deh. Tandain, makasih ya. Paling bawah. Yuk kok, duluan ya kok ya. Wes, kita balik dulu guys. Ayam guys. Ketemu tukang ayam, seneng banget gitu guys ya, rasanya kayak nggak pernah ketemu gitu 50 tahun yang lalu. Bikin nasi uduk belum beli tangan teh. Aduh. Elok ke sini aja tuh. Apaan sih, Bu? Ke EA tuh. EA, mau ketemu si Empe. Di dalam kere. Pantes siapa pantesan aja nih, suka diem katanya ketemu si Empe. Saya baru tahu juga ini. Saya baru tahu dengan kenyataan yang jadi sama si Apon nih. Emang kacau si Apon ini. Kamu si Empe, Boh? Mau ngajakin dia jalan-jalan. Siapa mau ngajakin dia jalan-jalan guys ya. Mantap juga nih goy. Oke guys, itu yang dari tadi aku bilang adalah mobil pemilik tukang ayam. Sekaligus dia juga tukang gym guys ya. Pelajarannya banyak guys. Aduh guys, sabar guys, lagi nungguin. Oh guys, itu dia yang tadi saya bilang ya. Itu mobilnya ya guys ya. Jadi mau modifikasinya bagus banget. Kalau dibilang meskipun dia tukang ayam yang biasa nyapu-nyapu juga, orangnya rajin banget. Saya akui ya. Kalau lagi dagangnya turun, nyapu pasti dia guys ya. Kalau lagi dagangnya turun. Ini orang kayak kena filosofi perdukunan gitu. Kayaknya ya. Saya nggak tahu juga bener apa enggak. Jadi buset si abang yang nyetir anaknya bedong. Mantap bang, mantap di jiwa ya. Oke guys, ini ngomong-ngomong saya di sini lagi nungguin nenek saya lagi guys. Dia lagi mau beli salam sama serai guys ya. Salam sama serai. Salam sama dengan kayak gini. Mana sih susah banget dah. Oke guys, ini salam nih ya. Saya mau
tunjukin cara salam yang benar guys. Bukan berarti saya udah paling woi gila banget. Bukan berarti saya udah paling bagus hidupnya, enggak. Maksudnya ya ini menunjukkan aja gitu guys ya, menunjukkan aja. Ini ngomong-ngomong emang licin ya handphonenya ya. Yes, ini cara salam yang benar ya guys ya. Serai, kalau serai itu waduh, gila, perih banget kaki gua. Guys, kalau serai itu modelnya kayak gitu tuh guys, kurang lebih ya. Model kayak itu yang dipegang sama nenek saya guys, itu serainya. Yang panjang guys. Kalau misalnya yang pendek salam mulu dia si nenek saya guys, emang suka begitu guys dia guys. Masuk dari pintu berbeda. Wush, siap bos, kata siapa. Beli bawang merah juga bang? Ada. Kasih gratis. Goreng. Oh, katanya udah ada tadi. Tadi udah ada beli. Udah ada. Habis kemarin 1.000 udah kasih bawang merah aja. Oh, dapat banyak jadi 5 kilo. 1.000 5 kilo lu mantap juga ya. Boleh juga ntar store-nya, store Outteams. Outteams Store menjual segala jenis makanan yang berkaitan dengan bawang merah. Ada lagi yang kurang? Enggak. Adi udah teriak-teriak aja. Right, jadi kita bakal belok kanan. Belok kanan nih pelan-pelan aja guys. Yang penting mah nyampe aja ke tujuannya. Right, let's go. Pulang nih ya Po ya. Nggak ada lagi Po. Masih uduk gitu. Ini main-main kaca mulu dari tadi nih, heran ya. Masa ada semut gede barusan? Mana di mana? Ini pas di atas ini. Di atas mana? Ini masker. Oh, apa lagian dari tadi bercanda mulu. Turun kali itu. Iya kali apa. Dapat masker. Apa lagian main-main di situ. Tadi udah diusir sama security-nya, dibilang katanya. Kamu? Iya, katanya jangan boleh. parkir di sini, katanya parkirnya di dekat sebelah situ yang dekat tukang mie ayam. Terus? Lari deh. Ngacir, katanya kurang ajar si kakak katanya. Lagian jalannya pelan-pelan di tengah jalan pula. Alas ya. Udah kasih dia jalan dulu lah. Jalan. Masa kita paksain jalan, Ya udah pada roboh kita langsung meninggal. Aduh. Ngantuk. Jangan nyapa dia dah. Kadang suka kalau nyapa dia nih ada aja yang mati. Kemarin kucing mati guys. Kenapa? Yang nyapa si abang tukang buah. Kenapa? Kucing kelindes palanya. Mending jangan nyapa dia dah, mendingan. Susah juga nyapa orang kayak gini. Bilang kucing mati lu gara-gara dia. Kemarin semut mati. Emang kelihatan semut mati. Mendingan dah jangan dah. Lagi naik motor ini kecoa mati. Aduh, susah dah gua dah. Bingung kalau kayak gini. Ini anak ngapain nongkrong di sini nih? Hah? Nungguin bapaknya kali. Ada anak. Wih, gila sih ibu nongkrongnya mantap. Si om nih, ompong. Wih, gila. Ayo om. Disapa tuh sama Apo naik mobil nggak mau nyapa lu sama si om lu. Siapa sih? Itu yang biasa bapaknya om dia juga Yoni. enggak. Wah, sombong bener. Sombong bener.